atun rumah huang wayah asitu. Haleluya, Yesus menang, hanjak tutu uluhai. Ketuni je hindai sanang, terima
Shalom jemaat sekalian yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat beribadah. Kami akan menyampaikan berita jemaat untuk hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Atas nama BPH Majelis Jemaat GKE Panarung mengucapkan selamat bagi jemaat sekalian yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Berdasarkan himbauan pemerintah dan majelis sinode bahwa ibadah dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing atau melewati ibadah online yang dapat diakses melalui Facebook GKE Panarung dan YouTube GKE Outstanding. Persembahan syukur, hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, bulanan, perpuluhan, dan kolekte kebaktian mandiri bisa disampaikan ke kantor BPH yang bisa dimasukkan langsung ke kotak yang sudah disediakan setiap hari kerja, Selasa sampai hari Sabtu, dan bisa juga ditransfer ke nomor rekening tabungan Taheta Bank Kalteng nomor 100.0202.018764. Atas nama BPH Majelis Jemaat GKE Panarung menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Jemaat Panarung yang tetap mendukung melalui persembahan syukur yang telah disampaikan kepada Majelis Jemaat GKE Panarung. Mohon tetap tenang, tetap di rumah, tetap sehat, dan tetaplah bersapaat agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada saat ini. Liturgi yang akan kita gunakan pada hari ini adalah liturgi khusus perayaan Hari Perempuan Gereja Kalimantan Panggalis. Pendeta dan pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Derianti Natalina. Mari kita masuk pada saat teduh untuk memulai ibadah kita. Hari ini kita bersama merayakan Hari Perempuan GKE di tengah pandemi COVID-19. Kita bersyukur memasuki masa new normal dengan harapan Tuhan menuntun dan menyelamatkan kita serta memberikan pembebasan dari berbagai belenggu. Tuhan Yesus telah datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan bagi para tawanan dan orang miskin yang tertindas, juga penglihatan bagi yang buta. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Marilah kita berhimpun dalam tarian pembebasan, menyanyikan lagu sukacita dan menaikkan untayan pengharapan. Marilah merayakan Hari Perempuan GKE dalam ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Marilah mengawali ibadah dengan bernyanyi himne Kapiper GKE. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersekutu
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi. Bermasmurlah bagi Tuhan yang menghakimi dunia dengan keadilan. Terpujilah Allah yang Maha Adil. Bersorak-soraklah bagi Allah yang Maha Kasih, sekarang dan selamanya. Pengakuan dosa dinyanyikan dengan lagu Kidung Jemaat nomor 29, baitnya yang pertama hingga baitnya yang kedua, Di Muka Tuhan Yesus. Untuk berdiri dan dengarkanlah berita anugerah. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur 84 ayat yang ke-11 hingga yang ke-12. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab terambil dari Kejadian 25 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-34. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami datang memujikan nama-Mu yang akbar. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengagumi tangan kasih-Mu karena Engkau telah menuntun kami di jalan hidup yang kami tempuh. Ya Bapa, betapa menakjubkan cinta-Mu.
Ketika kami berduka, Engkau menghibur kami. Ketika kami lesu, Engkau menguatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Ketika kami kehilangan pengharapan, Engkau menjanjikan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur karena kasih dan berkat-Mu. Senantiasa Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu. Biarlah semuanya itu boleh meyakinkan kami senantiasa bahwa Engkau adalah sumber kebaikan bagi kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami ya Tuhan. Berikanlah kami akal budi dan hikmat, sehingga kami boleh membaca dengan baik untuk memahami dan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Kejadian 25, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-34. Dengan judul Esau dan Yakub. Ayat yang ke-19. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang dan suka tinggal di kemah. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku."
Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah. Dalam merayakan Hari Perempuan GKE pada hari ini, bagian firman Tuhan yang akan disampaikan dari Roma 8 ayat yang pertama hingga yang 11. Sebelum firman ini akan dibacakan dan disampaikan kepada kita, untuk menguatkan, memulihkan, dan juga memberikan semangat untuk kita boleh menjalani hari-hari hidup kita selanjutnya. Baiklah, terlebih dahulu mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih buat hari-hari kehidupan yang boleh kami nikmati. Buat banyak berkat yang Tuhan telah curahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh beribadah pada saat ini. Walaupun kami harus menjalankan ibadah itu di rumah kami masing-masing. Tapi tentunya tidak akan pernah menutup setiap berkat kasih penyertaan Tuhan yang mau Tuhan tunjukkan dalam hidup kami. Kebenaran firman-Mu akan disampaikan dan dinyatakan. Biarlah melewati kebenaran firman-Mu saat ini kami boleh menciptakan nuansa kehidupan yang baru. Bukan menurut kehendak kami, tetapi sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Roh Kudus yang menuntun dan menjaga kami. Bimbing dan berkati kami yang melayani dan jemaat-Mu yang juga saat ini menyediakan diri untuk ada dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah
dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jikalau orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Sekarang saya membawa kita bersama untuk bisa membayangkan yang namanya diskotik atau bar. Pasti kita bisa membayangkan bagaimana suasana yang ada di dalam diskotik ataupun bar. Banyaknya lampu gemerlapan, suara-suara keras, musik orang yang ada juga di tempat ini. Terlihat minuman-minuman keras, rokok, dan sebagainya. Bukankah orang-orang yang ada di sana sedang menikmati hidup? Atau ketika kita bertamu di rumah orang yang kaya, pasti kita melihat banyak barang-barang mewah di dalam rumah mereka. Apakah mereka tidak berbahagia di dalam hidupnya? Apakah orang-orang ini benar-benar menghendaki cara hidup yang lebih baik? Saudara-saudara, saya membuat judul khotbah saya, cara hidup baru. Sekarang kita akan belajar dari kedua nas yang diperhadapkan di dalam ibadah ini, baik dari Kejadian 25 ayat yang ke-19 hingga yang ke-34 dan Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Saudara yang diberkati, cerita tentang kehidupan Ishak dan Ribka tentunya bukanlah cerita yang baru saja kita dengar. Kehidupan Ishak dan Ribka juga mengalami ujian iman sebagaimana yang juga pernah dialami oleh Abraham. Ishak menyerahkan setiap masalah dan pergumulan hatinya kepada Tuhan. Bersama Ribka istrinya dia berdoa agar mereka diberikan keturunan ataupun anak di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga janji Allah itu dapat terlaksana. Ribka mengandung 2 anak. Kedua anak mereka masing-masing menjadi moyang satu bangsa. Anak yang sulung diberi nama Esau. Badannya berbulu dan bulu itu merah warnanya. Anak yang kedua diberi nama Yakub yang berarti orang memegang tumit atau orang yang cerdik dan penipu. Mereka memiliki sifat yang berbeda sama sekali sesudah mereka tumbuh dewasa.
Esau menjadi pemburu yang hidup di lapangan luas dan lepas. Sementara Yakub lebih senang tinggal di rumah, memelihara ternak, memasak dan sebagainya. Esau lebih disayangi oleh Ishak, sedangkan Yakub lebih disayangi Ribka. Dari pola hidup mereka yang berbeda mempengaruhi perilaku hidup mereka selanjutnya. Yakub yang cerdik mempergunakan kelemahan ataupun kelelahan abangnya untuk mencapai keinginannya. Ia mau memberikan rebusan kacang merah asalkan Esau mau menjual hak kesulungannya. Esau yang hanya ingin ataupun ingat kepada apa yang menjadi keperluannya saat itu, yaitu lapar. Pada saat itu tidak memperdulikan tentang hak kesulungannya. Dosa Esau ialah telah menghina hak kesulungan dan tidak menghendaki janji Allah yang berhubungan dengan hak tersebut. Tetapi di balik semua kejadian dalam hidup Esau dan Yakub, Allah tetap ada. Karena semua yang ada di dalam kehidupan Esau dan Yakub, semua ada dalam kendali Allah. Saudara-saudara yang terkasih, selanjutnya kita akan melihat dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Di mana di dalam nas ini juga berbicara tentang pola kehidupan orang. Hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Di dalam hidup ini sering sekali muncul rasa ego yang menyatakan yang terpenting adalah diri sendiri. Diri ini mencoba memperoleh segala sesuatu untuk dirinya. Apakah itu uang, teman, minuman, harta, jabatan, kedudukan, dan sebagainya. Diri sendiri ibaratkan berada di atas kursi. Dan siapa yang mencoba menghalanginya akan mendapatkan kesukaran. Karena diri itu lebih mementingkan apa yang ia kehendaki. Karena semua ini akan membuat perubahan perilaku dan kebiasaan dalam hubungan. Baik itu dengan pasangan, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak, dengan rekan kerja, dengan masyarakat, dengan tetangga dan sebagainya. Yang bisa saja memunculkan perselisihan, iri hati, kebencian, dendam dan sebagainya. Seandainya setiap orang manusia menyadari bahwa Allah tidak pernah berkehendak bahwa hidup manusia ada dalam situasi seperti itu. Hidup yang diciptakan Allah untuk kita, hidup yang mengarah kepada kebahagiaan. Tapi ketika manusia kokoh berpegang kepada kehidupan dirinya sendiri, hidup demikian akan mengarah kepada kesukaran dan kematian. Hidup menurut roh. Ulangan pasal 10 mengatakan, apakah yang diminta Tuhan Allahmu kepadamu? Dan jawabnya adalah mengasihi Allah dan sesama manusia. Markus 12 mengatakan, apakah hukum yang terutama?
Dan jawabnya, mengasihi Allah dan sesama manusia. Dalam Markus 10 ayat 17, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Aku harus mengasihi Allah dan sesama manusia. Jadi hidup menurut roh adalah hidup dalam kasih. Saudaraku yang terkasih, siapakah yang duduk di dalam hati orang yang hidup menurut roh? Diri sendiri telah disingkirkan dan Allah adalah raja di dalam hati setiap umatnya. Siapa yang memiliki kasih Allah di dalam hatinya akan mengasihi juga sesamanya manusia. Rasul Paulus mengatakan bahwa roh Allah bekerja dalam kehidupan para pengikut Yesus untuk menguatkan dan membebaskan mereka dari kuasa dosa, sehingga mampu menjalani hidup yang menyenangkan Allah. Roh berkaitan dengan bagaimana Allah menguatkan dan memperbaharui umatnya dalam hidup yang baru. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam kita merayakan Hari Perempuan GKE pada hari ini, dari nats ini kita bersama-sama dibawa untuk belajar, untuk mengoreksi diri kita. Sebab seringkali kita terjebak dalam ego, dalam keakuan, dalam kesombongan, dalam kehebatan yang kita miliki. Kita harus menyadari bahwa kasih itu tidak sekedar suatu pemikiran saja. Kasih menampakkan dirinya dalam apa yang saudara lakukan. Apa yang kita lakukan? Semua akan memancarkan bahwa kita memang hidup di dalam kasih yang dituntun oleh Roh Kudus. Kasih tidak berbuat curang dan bisa bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Jadi ia tidak hendak mengambil keuntungan dari kelemahan, ketidakberdayaan orang lain. Tetapi ia akan mampu tampil untuk menolong, menopang, mendampingi mereka yang ada di dalam kelemahan, yang ada dalam pergumulan, yang ada dalam kedukaan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, khususnya sebagai kaum-kaum perempuan. Kaum-kaum perempuan sangat-sangat bersyukur, berterima kasih. Kenapa? Karena kaum-kaum perempuan adalah ciptaan yang tentunya memiliki keistimewaan. Di dalam setiap aspek kehidupan ini perempuan bisa melakukannya. Apa yang tidak bisa dilakukan perempuan? Menjadi pejabat, menjadi tukang ojek, menjadi kuli bangunan. Perempuan semua bisa melakukan itu. Atas rasa kasih dan tanggung jawab. Bukan hanya untuk dirinya, tapi ia melakukan juga untuk orang-orang yang ia kasih. Untuk suami, anak-anak, untuk orang lain, untuk lingkungannya, terlebih-lebih untuk Tuhan. Oleh karena itu, hiduplah dengan berbuat hal-hal yang banyak menyentuh kehangatan orang lain ataupun sekitar kita. Terus berkaryalah untuk menyatakan diri kita. Kita tidak akan membedakan siapa mereka, apa latar belakang mereka. Kita mau menyatukan mereka dengan satu kata, kita mengasihi mereka. Kita mau hidup agar rencana-rencana indah Tuhan ia mau tunjukkan dalam hidup kita. Mari kaum-kaum perempuan bersemangatlah, tunjukkan karyamu. Sentuhlah banyak jiwa. Pulihkanlah keadaan yang saat ini tidak mengenakan bagi kita.
agar kita pun tetap merasakan sukacita dan kedamaian. Situasi kondisi kehidupan kita saat ini benar-benar membuat kita harus memiliki konsentrasi penuh agar kehidupan keluarga, pekerjaan, anak-anak, pelayanan, dan juga tuntutan-tuntutan yang lain bisa kita lakukan. Tetapi ingat, bukan dengan ego, bukan dengan kesombongan diri kita melakukan itu. Bukan mencari keuntungan di balik kelemahan dan juga di balik peristiwa yang terjadi saat ini. Tapi kita mau mengatakan bahwa Tuhan pakai kita dengan Roh Kudusnya menuntun kehidupan kita. Hiduplah dengan membuat sentuhan kehangatan kasih dari Allah dalam setiap aspek kehidupan kita selanjutnya. Agar suasana kehidupan yang tidak nyaman pun tetap bisa kita nikmati dengan ucapan syukur dan sukacita. Bawalah segala sesuatu dalam doa kepada Tuhan. Selamat merayakan Hari Perempuan GKI. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama merendahkan diri. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Dengan penuh kerendahan hati ya Bapa, kami datang kepadamu, membawa setiap keberadaan kehidupan kami. Membawa akan segala dosa kesalahan yang kami lakukan di sepanjang hari hidup kami. Membawa akan hilap papa, kesalahan, kelalaian yang kami lakukan di sepanjang hari hidup ini. Agar Tuhan pulihkan keadaan kami. Agar Tuhan juga memperbaharui hari depan dan masa depan kami. Tolonglah kami dan mampukanlah kami melakukan yang terbaik hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa sumber kasih, kami bersyukur karena saat ini dalam merayakan Hari Perempuan GKI, kami bersama-sama diingatkan kembali untuk kami boleh hidup dalam kasih yang dituntun oleh Roh Kudus yang akan membuat hidup kami semakin baik dari hari ke hari. Agar hawa nafsu, nafsu kedagingan, kuasa kegelapan tidak menghancurkan sukacita dan masa depan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Jaga pula kehidupan keluarga dan rumah tangga setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau berkatilah keutuhan rumah tangga mereka. Diberkatilah anak-anak mereka. Diberkatilah masa depan mereka. Diberkatilah cita-cita harapan mereka dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing. Dicukupkanlah keperluan mereka sehari-hari. Ya Bapa, diberkatilah pula anak-anak kami yang saat ini pun menggapai harapan dan cita-cita mereka, studi mereka. Engkau berkati lindungi mereka dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Agar mereka pun boleh dengan sungguh bertanggung jawab, serius untuk mempersiapkan masa depan mereka dengan terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Diberkatilah pula mereka yang saat ini menikmati kebahagiaan dengan bertambahnya usia pernikahan dan juga kelahiran mereka. Diberkatilah hidup mereka agar mereka bisa mensyukuri setiap berkat yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan mereka setiap waktu dan setiap saat. Engkau juga menjaga dan melindungi para janda duda, anak yatim piatu, orang tua jompo, orang terlantar. Dimanapun saat ini mereka berada, apapun yang mereka alami dan mereka rasakan saat ini, tolong Tuhan Engkau datang, Engkau menopang menjaga hidup mereka. Jangan biarkan mereka merasa hidup seorang diri, tapi nyatakanlah kasih-Mu agar beban kehidupan mereka menjadi ringan, karena mereka selalu mengandalkan Engkau di dalam segala sesuatunya. Bapa yang penuh kasih, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang sedang dirawat di rumah mereka masing-masing. Diberkatilah
pengobatan dan perawatan yang diberikan kepada mereka, agar tentunya mereka pun terus bersemangat, terus berdoa bermohon hanya kepadamu. Tuhan memberkati pengobatan-pengobatan yang diberikan kepada mereka. Tuhan memberkati yang mendampingi mereka saat ini. Tuhan memberkati para medis yang juga menangani sakit penyakit mereka, agar semua yang dilakukan tidak menjadi sia-sia, karena Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anakmu dikuasai oleh kuasa kegelapan. Hanya kuasa Tuhan yang ada dan nyata dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Bapa yang pengasih, kami pun menyerahkan kehidupan gereja-gerejamu di muka bumi ini, teristimewa gereja Kalimantan Evangelis, yang tentunya harus menyikapi banyaknya perubahan yang terjadi saat ini. Bukan hanya dalam jenjang pelayanan, tapi juga dalam pola kehidupan dan pola pelayanan dalam jemaat mengalami perubahan-perubahan. Tetapi biarpun perubahan itu terjadi, tidak sampai membuat perubahan iman kami di dalam Yesus Kristus. Tolonglah sinode, majelis resort, majelis jemaat, baik jemaat-jemaat di perkotaan ataupun jemaat-jemaat yang ada di daerah-daerah yang jauh di pedalaman. Tuhan tetap berkati dan lindungi, agar kiranya para pemimpin-pemimpin gerejamu diberikan roh hikmat kebijaksanaan, diberikan pengayoman untuk terus bisa memberikan yang terbaik untuk ketentraman, untuk kedamaian, kehidupan keberimanan setiap umat-umatmu. Diberkatilah kiranya para pendeta, para penginjil, pikaris, penetua dan diakon, guru agama, guru sekolah minggu, guru katekesasi, dalam menjalankan tugas pelayanan di tengah-tengah kehidupan gereja dan jemaatmu. Diberkatilah juga semua hamba-hambamu yang melayani dengan penuh sukacita, walaupun dalam kondisi virus corona saat ini. Kami terus hanya mengandalkan Engkau, bermohon kepadamu Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah menutup telingamu akan setiap permohonan kami. Engkau tidak pernah menutup matamu melihat penderitaan yang kami hadapi saat ini. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami agar kiranya kami bisa terbebas dari virus corona ini. Kapanpun waktu Tuhan mau memusnahkan itu, kami mau percayakan waktu Tuhan adalah waktu yang terindah dan luar biasa bagi setiap umat-Mu. Biarlah kami menantikannya dengan sungguh, jamahan dan kasih Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kami. Biar Engkau beri kecukupan bagi kehidupan gereja dan jemaat-Mu, untuk kami terus bisa melakukan tugas dan pelayanan kami dengan kesungguhan dan kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Diberkati pula kehidupan pemerintahan negara kami, yang saat ini pun harus berupaya kembali memulihkan keadaan perekonomian kami saat ini, yang tentunya sedang terpuruk karena virus corona. Oh Tuhan Allah yang penuh kasih, berikan roh hikmat akal budi pengertian yang baik kepada seluruh pemimpin bangsa kami, agar sehingga apapun yang akan dilakukan disambut baik oleh seluruh masyarakat. Kami saling bergandeng tangan, kami bersepakat, kami bersemangat untuk bisa memerangi virus corona ini. Dalam nama Yesus Kristus, segala sesuatunya akan menjadi indah. Tuhan akan memberkati pemimpin negara kami dari tingkat pusat sampai kepada pedesaan. Diberkatilah daerah kami, Kota Palangkaraya. Diberkatilah mereka yang diberikan kemampuan dan diberikan tanggung jawab untuk mengayomi kehidupan masyarakat Palangkaraya. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatunya, hikmat yang Engkau berikan kepada kami. Selanjutnya kehidupan kami hanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, sebab kami tidak pernah tahu Tuhan apa yang terjadi dan kami alami di sepanjang hari-hari hidup kami ke depan. Sepanjang tahun 2020 ini, kami hanya mau serahkan perjalanan hidup kami hanya kepadamu. Dengan keyakinan iman, dengan kesetiaan, dengan ketaatan, dengan kesabaran, dengan ketekunan, kami menanti janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa, yang Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami. Biarlah hanya kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami ya Bapa, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Persembahan pujian dari seksi pelayanan perempuan Majelis Jemaat GKI Panarung dengan judul Ku Tetap Setia. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-25. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anugerah yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang boleh kami rasakan setiap hari hingga saat ini. Terlebih-lebih pada saat ini Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan syukur ini boleh Tuhan berkati sehingga menjadi kepujian dan kebesaran nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah setiap kami Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangan kami yang boleh memberi dengan sukacita dan rasa bahagia. Biarlah
persembahan syukur ini boleh berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara jemaat mengumpulkan persembahan syukur, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 393, baitnya yang pertama dan seterusnya. Tuhan betapa banyaknya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bertugas mengucapkan selamat Hari Perempuan GKE. Tetap di rumah, tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.